Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dars Devondra. Saya akan mempresentasikan pembelajaran yang berjudul pengklasifikasian makhluk hidup. Sebelum kita lanjut, ada yang tahu gak pengklasifikasian itu apa? Nah, jadi pengklasifikasian adalah suatu cara pengelompokan dan pengkategorian yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Semua ahli biologi menggunakan suatu sistem klasifikasi untuk mengelompokkan tumbuhan ataupun hewan yang memiliki persamaan struktur tersebut. Nah, pengklasifikasian juga mempunyai suatu tujuan. Yang pertama yaitu mengelompokkan makhluk hidup dilakukan untuk mencari perbedaan dan ciri-ciri yang dimilikinya. Yang kedua, memberikan deskripsi ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup. Yang ketiga, dapat mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang terakhir, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh dari beberapa kingdom. Nah, contoh yang saya ambil itu terdapat fungi, animalia, plantae, dan monera. Dan mereka mempunyai ciri-cirinya masing-masing ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan pengertian dari keempat kingdom tersebut. Nah, yang pertama adalah fungi. Fungi atau kulat adalah kerajaan dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh, lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Nah, yang kedua adalah animalia. Animalia adalah klasifikasi taksonomi organisme yang tidak memiliki dinding sel dan kloroplas sendiri, sehingga mereka bergantung kepada organisme lain untuk makanan. Nah, yang ketiga yaitu plantae. Plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel dan klorofil. Dan yang terakhir adalah monera. Monera adalah salah satu kingdom dalam klasifikasi biologi sistem 5 kingdom. Anggota kingdom monera meliputi makhluk hidup yang terdiri atas satu sel atau uniselular. Sesuai dengan asal dari kata bahasa Yunani, moneres yang berarti tunggal. Nah, siapa itu Carlineus? Carlineus adalah orang yang mengembangkan sistem untuk mengklasifikasi makhluk hidup yang menjadi dasar dari sistem klasifikasi dan penamaan saat ini. Dan sistemnya memiliki 7 tingkatan yang terdiri dari kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan yang terakhir spesies. Dan ini merupakan contoh-contoh tingkatan takson dari fungi, animalia, plantae, dan monera yang akan saya tampilkan tingkatan taksonnya. Hal yang pertama akan kita bahas adalah kingdom dari fungi. Nah, yang pertama adalah jamur enoki, yang kingdomnya sendiri adalah fungi, phylumnya Basidiomysota, kelasnya Agaricomycetes, ordonya Agaricales, familinya Physalasriaceae, genusnya Flammulina, dan spesiesnya Flammulina filiformis. Nah, yang kedua adalah jamur kuping, yang kingdomnya sendiri adalah fungi, phylumnya Basidiomysota, kelasnya Agaricomycetes, ordonya Auriculariales, familinya Auriculariaceae, genusnya Auricularia, dan spesiesnya Auricularia judae. Nah, dan yang kedua adalah kingdom dari animalia. Nah, yang pertama adalah gajah. Gajah kingdomnya adalah animalia, phylumnya adalah Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya Proboscidea, familinya Elephantidae, genusnya Elephas, spesiesnya Elephas maximus. Nah, contoh yang kedua adalah bebek. Bebek kingdomnya sendiri adalah animalia, phylumnya Chordata, kelasnya Aves, ordonya Anserciformes, familinya Anatidae, genusnya Anas, dan spesiesnya sendiri adalah Anas platyrhynchos. Nah, dan yang ketiga adalah contoh-contoh tingkatan takson dari plantae. Nah, contoh yang pertama yaitu brokoli. Kingdom dari brokoli yaitu plantae, phylumnya Spermatophyta, kelasnya Dicotyledonae, ordonya Brassicales, familinya Brassicaceae, genusnya Brassica, spesiesnya Brassica oleracea. Nah, yang kedua adalah wortel. Wortel kingdomnya adalah plantae, phylumnya Angiospermae, kelasnya Eudicots, ordonya Aprales, familinya Apiaceae, genusnya Daucus, spesiesnya Daucus carota. Yang terakhir adalah kingdom dari monera. Pertama adalah Streptococcus. Streptococcus sendiri kingdomnya ialah monera, phylumnya Firmicutes, kelasnya Bacilli, ordonya Lactobacillales, familinya Streptococcaceae, genusnya Streptococcus, spesiesnya Streptococcus.
Nah, dan yang terakhir adalah Escherichia coli. Escherichia coli, kingdomnya ialah Monera, filumnya Proteobacteria, kelasnya Gamma Proteobacteria, ordonya Enterobacterales, familianya Enterobacteriaceae, genusnya Escherichia, spesiesnya Escherichia coli. Nah, jadi klasifikasi mengacu pada pengorganisasian atau pengelompokan makhluk hidup menurut ciri-cirinya yang sama. Nah, dan inilah kegunaan sejarah metode yang ada di pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, itu dia tadi teman-teman materi dari pengklasifikasian makhluk hidup. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman semua ya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, pengucapan, dan lain-lain. Terima kasih, dan sampai jumpa.